Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, ketemu lagi sama saya Coach Indah Mardiani, trainer license dari Dr. Honoris Causa Ari Ginanjar Agustian. Terima kasih Bapak Ibu. Pagi hari ini kami live khusus Bapak Ibu di luar sana yang dengan bangga kami ingin memberikan sesuatu yang lebih untuk Anda semua. Kami berada di pameran sepeda virtual 2020 yang insya Allah ini dilaksanakan pertama kali di Indonesia. Setelah kemarin banyak pembicara memberikan materinya mengenai bagaimana hidup sehat, bagaimana kita harus berolahraga menggunakan sepeda, dan Bapak Ibu juga sudah menikmati pameran kami. Nah, hari ini kami datangkan khusus special guest, yaitu Bapak Mario Clearance dari Tribuana Home Resort. Nah, selamat datang Pak Mario. Terima kasih Mbak Indah. Sehat ya hari ini ya? Sehat, puji Tuhan sehat. Iya, nah kita hari ini pengen kasih juga tuh ke pemirsa di luar mengenai bagaimana hidup sehat nih. Setelah kemarin tentang sepeda, tentang olahraga, bahkan ada vaksin hati sehat secara lahir dan batin. Nah, hari ini khusus untuk lingkungannya. Lingkungannya. Betul. Ya. Karena percuma saja kalau habitnya sudah sehat, hatinya sudah sehat, tapi ternyata lingkungannya kurang sehat, akan kurang maksimal. Betul ya? Betul. Setuju itu. Iya. Nah, Pak Mario ini, teman-teman, sudah banyak membangun perumahan-perumahan di mana konsep yang diusung adalah bagaimana lingkungan yang sehat, ya betul ya? Betul. Apalagi di suasana pandemi seperti ini. Iya, pas. Nah, betul. Nah, banyak seringkali teman-teman Graha Pro itu bertanya sebetulnya perumahan yang sehat itu seperti apa gitu. Kemudian bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan-lingkungan yang luar biasa, yang membuat kita nyaman, hidup sehat, dan penuh energi. Nah, boleh nggak di-sharing sedikit nih Pak Mario? Okay. Bagaimana Pak Mario sama ini membuat konsep sebuah lingkungan yang sehat terlebih dahulu? Ya, baik. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih dulu nih sudah mengundang saya di acara pameran sepeda virtual ini. Iya. Wah, luar biasa ya. Iya. Sekarang lagi ngetren goes ya, orang ngomongnya goes. Betul. Makanya kita ikut berpartisipasi. Iya. Betul. Ngomong-ngomong lingkungan sehat ya. Lingkungan sehat kalau menurut kami sebagai developer, kami mengembangkan perumahan itu pasti berusaha membuat penghuninya itu nyaman. Penghuni nyaman ya? Nyaman. Nah, makanya seperti apa itu? Ya, penghuni nyaman tuh lingkungannya biasanya lingkungan sehat itu biasanya bersih. Dia harus bersih. Iya, betul. Karena dengan bersih itu lingkungannya itu jauh dari penyakit, jauh dari sumber penyakit. Nah, jadi kalau udah nggak ada penyakit kan biasanya penghuninya sehat. Gitu. Nah, jauh dari penyakit ini lingkungannya seperti apa? Gitu. Yang ada beberapa gitu yang mainnya. Yang pertama saya bisa bilang mungkin dari sampah. Nah, pengelolaan sampah seperti apa itu? Betul. Pengelolaan sampah ini jadi di setiap rumah yang dihuni itu kalau bisa pastikan ada tempat sampah. Tempat sampah pasti ada. Kalau bisa dipisahkan, dikelola sampahnya. Jadi dipisahkan. Jadi ada semacam vendor yang khusus memang mengelola sampah. Iya, ada. Nanti ada pasti yang mengelola lingkungannya ya. Nah, itu sampah itu dikelola jadi misalnya diambil setiap hari. Setiap sehari bisa 2 kali. Pagi diambil. Kalau di dalam lingkungan gitu, penempatan sampah itu biasanya diletakkan di mana supaya tidak mengganggu warganya? Pasti di paling depan, tapi masih di area rumah tersebut. Gitu. Nah, di sini penghuninya kalau bisa juga mengatur tempat sampah itu dipisahkan gitu. Dipisahkan itu maksudnya gimana? Antara misalnya sampah basah dan sampah kering. Nah, itu dipisahkan lagi jadi membantu yang ngambil nanti lebih terorganisir. Jadi semacam manajemen sampah gitu ya? Betul. Baik. Betul. Kemudian seperti apa? Nah, kemudian selain sampah juga yang perlu diperhatikan genangan air. Genangan air. Ya, sumber nyamuk nih kalau udah musim hujan lewat. Nah,
Itu, nyamuk apalagi sekarang keluar musim lagi. hujan ya. Betul, Musim makanya. hujan. Nah, genangan air ini bisa jadi sarang nyamuk, Mbak. Sarang nyamuk. Nah, nyamuk apalagi nyamuk itu ya yang bikin demam berdarah itu, nyamuk Iya, Aedes iya, iya. aegypti itu. Betul, Nah, itu betul. siang-siang bisa ada nyamuk. Biasanya kan nyamuk tuh malam ya. Makanya genangan air tuh sebisa mungkin dihilangkan. Nah, itu juga penyebabnya kan tempat sampah juga. Tempat sampah yang menyebabkan eh, air itu menggenang. Oh. Berarti lingkungan yang sehat itu dibangun dengan konsep bahwa dia itu tidak ada penyebab tergenangnya air ya. Betul. Semacam saluran air dari rumah, kemudian lingkungan yang kadang kan di jalan-jalan tuh suka ada genangan-genangan itu harus diberesin konsepnya dari awal ya. Betul, Oh, betul. okay. Dari awal kayak di perumahan kami itu nggak ada gotnya. Oh, gotnya di Gotnya mana? tertutup. Oh, Gitu. tak pikir gotnya virtual juga ya. Online. Online gotnya. Ternyata gotnya di manage tertutup gitu ya, betul, supaya betul. tidak menyebabkan nyamuk bertelur di situ. Betul, betul. Jadi jalanan itu mulus, jalan semua nggak ada got. Soalnya zaman saya kecil ada gotnya. Jadi saya kalau main juga bola di depan, nyemplung, ngambil. Wah, itu tangannya udah pasti bakteri ya. Okay. Iya, iya, itu genangan air. Terus kemudian yang ketiga itu ini Mbak Indah, saluran udara. Saluran udara, kayak Betul. apa itu saluran udara? Ventilasi ini penting ya untuk sebuah rumah itu, semua tempat tinggal lah, nggak rumah semua, apartemen semua, ventilasi itu penting. Karena dengan bergantinya udara yang kotor kan keluar, udara baru yang bersih masuk. Jadi aliran udara itu penting juga untuk kesehatan. Oh. Gitu. Sebentar. Kalau misalkan aliran udara ini di dalam rumah, rumah ini berada di lingkungan yang udaranya kotor, terus gimana? Udaranya Berarti kotor. kan yang diberesin harusnya udara di dalam lingkungan itu sendiri loh. Iya, tentunya Nah, begitu. itu seperti apa itu? Nah, itu bisa juga kita buat taman. Oh, buat taman. Iya, dengan penghijauan. Minimal penghijauan kan digalakkan di mana-mana pastinya. Nah, minimal kita mulai dari rumah kita sendiri. Oh, jadi setiap rumah itu memang disediakan space memang untuk membangun taman ya? Betul, kalau di perumahan kami, taman ada di depan dan di belakang. Oh, dua, depan dan belakang. Depan dan belakang. Itu di setiap rumahnya selalu ada taman. Betul. Terus kemudian kalau dari lingkungan perumahannya sendiri, apakah ada taman khusus yang harus disediakan gitu? Kalau lingkungan perumahan kita ini, terutama yang Tribhuwana ya, itu memang kita hanya membangun itu hanya 55%. Oh, 45%-nya kemana? 45%-nya itu ruang terbuka. Oh, mantap banget ini. Ya, jadi cukup banyak ya lahan hijaunya. Gitu. Memang minimal itu di dalam sebuah perumahan harus ada fasilitas seperti apa? Minimalnya supaya orang itu hidup sehat gitu. Hidup sehat ya. Minimal itu ruang terbuka itu minimal 40%. Ruang terbuka minimum 40%. Dari sebuah klaster ya. Oh, sebuah klaster itu minimal 40%. Nah, jadi di situ ada taman. Nah, penghijauan tanaman-tanaman hijau ini kan mereka memproduksi oksigen ya. Memproduksi oksigen, oke. Karena banyaknya tanaman hijau itu. Betul. Nah, oksigen ini yang tadi Mbak Ida bilang kalau lingkungan udaranya sudah kotor. Nah, sebisa mungkin dengan adanya tanaman bersih, ya lebih bersih. Nah, dari situ itu kan bicara klaster. Bicara klaster tadi, tiap rumah kita sediakan taman di depan dan di belakang. Nah, itu juga sebisa mungkin si penghuni harus menjaga supaya tetap hijau tamannya. Jadi kesimpulan sederhananya untuk teman-teman yang sedang mencari lingkungan hidup gitu ya, mencari rumah untuk tinggal, pastikan bahwa developer itu menyediakan minimal 40% ruang terbuka hijau. Betul. Gitu ya. Sehingga ketika nanti konsep rumahnya sudah banyak udara, dipastikan udara yang masuk adalah udara dengan tingkat oksigen yang tinggi gitu ya. Betul sekali. Oke. Tadi kan udah sampah, kemudian yang kedua air tergenang.
Yang ketiga tentang udara bersih. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya itu ada cahaya matahari. Cahaya matahari. Ya, seperti apa itu? Cahaya matahari ini juga penting untuk bisa masuk ke dalam rumah. Supaya rumah itu nggak pengap. Nggak senuk juga gitu ya? Iya, senuk itu betul. peteng gitu ya? Peteng. Peteng itu bahasa Indonesianya apa? Gelap. Sama-sama ngomong Jawa jadinya. Iya, ini jadi lawaan jadinya. Iya, nah cahaya matahari itu penting. Jadi biar nggak, kadang-kadang kalau terlalu lembab bisa menimbulkan jamur, lumut gitu kan, nggak sehat ya Mbak. Oh, benar-benar. Terus banyak barang-barang jadi lembab gitu ya? Betul, betul. Jadinya udara pun jadi tidak sehat. Berarti konsep sebuah lingkungan itu rumah harus banyak jendela apa gimana? Banyak jendela, betul. Salah satunya untuk membuat cahaya matahari masuk itu jendela. Banyaknya jendela. Atau kalau tidak jendela, sekarang kan lagi tren model-model rumah yang banyak kacanya. Rumah dengan konsep kaca yang besar ya? Iya, iya. Atau kalau kita di Tribunana ini konsepnya ceilingnya tinggi, Mbak. Oh, ceilingnya tinggi berapa meter? Iya, jadi bisa itu 3 meter, 3 meteran. Jadi bisa mengambil cahaya lebih banyak. Oh, bagus. Supaya cahaya masuk, kemudian hemat energi juga ya? Betul. Jadi lebih terang ya, nggak perlu nyala lampu siang-siang. Ya, memang kalau kita masuk ke sebuah rumah itu dengan tingkat cahaya yang sedikit, penghuninya rata-rata gampang sakit sih memang. Gampang sakit ya? Teman-temanku tuh yang rumahnya redup itu kok sakit-sakitan gitu. Tapi kalau yang cahayanya banyak ya itu juga salah satu faktor untuk mendukung kesehatan juga ya. Iya, betul. Oke, sip. Setelah cahaya matahari, apakah ada lagi syarat minimal yang harus dipenuhi untuk sebuah lingkungan sehat? Untuk sebuah lingkungan sehat ya. Setelah itu udah tadi genangan air, sampah itu udah ya. Berarti berikutnya adalah ini, masyarakatnya harus bisa menjaga. Masyarakatnya harus bisa menjaga. Betul, masyarakat penghuninya sendiri itu harus bisa menjaga kebersihan tadi kan dari yang disediakan. Nah, kalau bisa ada kalau zaman dulu kita kerja bakti. Zaman sekarang kayaknya jarang ya. Udah jarang. Terus gimana itu kalau konsep perumahan kan biasanya pulang gitu udah langsung masuk rumah nggak keluar-keluar lagi ya? Mungkin itu gimana ngatasinnya? Pas liburan. Jadi bisa diatur itu kan kerja bakti itu sebenarnya kalau yang pembersihan secara menyeluruh. Memang kalau yang setiap hari sampah diambil, itu kan pembersihannya kurang menyeluruh. Nah, pas kerja bakti inilah lingkungan itu dibersihkan lebih detail gitu ya. Nah, itu manfaat lainnya juga kita bisa bersosialisasi. Nah, dengan bersosialisasi ini kan kesehatan mental lebih sehat juga. Oh iya, betul, setuju. Kalau meneng wae gitu kan jadi gak sehat. Nah, iya, stres. Meneng wae itu diem saja teman-teman. Jadi kalau kita itu nggak bersosialisasi dengan tetangga kita ya masa kita mau diem aja di rumah kan. Nah, berarti kalau kayak gitu Pak Mario, dalam sebuah perumahan tentu ada fasilitas umumnya supaya mereka ada tempat untuk berkumpul gitu. Iya, betul. Ada. Nah, di perumahan kami di Tribunana itu ada clubhouse. Ya, kita buatkan clubhouse itu khusus penghuni. Khusus penghuni. Isinya apa saja itu? Jadi yang bukan penghuni nggak boleh pakai. Nanti kalau saya mampir nggak boleh pakai juga. Nggak boleh. Lihat aja. Lihat aja, ya wes lah. Iya. Nah, isinya itu clubhouse itu ada kolam renangnya. Kolam renang. Kolam renang pasti. Ini buat anak-anak kan senang ya berenang. Nah, terus di situ ada indoor gym. Nah, situ bisa berolahraga baik dengan alat ataupun yang ibu-ibu suka ikut kelas aerobik, yoga. Nah, itu bisa dipakai di situ. Jadi clubhouse ini bisa buat tempat berkumpul juga. Benar. Jadi nanti habis kerja bakti bareng-bareng toh, silaturahmi, olahraga bareng-bareng. Betul. Nah, clubhouse-nya sendiri ini ada yang semacam mengelola gitu ya? Ada manajemennya. Karena kan soalnya
banyak perumahan itu buat clubhouse, bikin pool gitu ya, tapi karena tidak dirawat akhirnya seadanya gitu. Oh iya, nanti pasti kita ada vendornya juga yang memanage cluster keseluruhan. Oke, termasuk Itu. fasilitas umumnya. Termasuk fasilitas mulai dari security, fasilitas umum sampai sampah tadi. Bagus, mantap. Ya. Jadi memang kalau kita mau pilih rumah tuh nggak sembarangan ya. Ya, kita harus pastikan lingkungannya betul-betul mendukung, ruang terbuka hijaunya cukup gitu ya. Kemudian model rumahnya itu cukup cahaya, tidak ada genangan gitu ya. Ya, betul. Kemudian ceilingnya tinggi supaya kalau nafas tuh lega gitu. Iya. Kalau rumahnya pendek itu kan ya, harus mau tarik nafas saja mesti keluar dulu cari lapangan, berlebihan banget. Cari lapangan. Nafasnya boros ya. Iya, berlebihan banget loh. Ya udah, ini setelah lingkungan, kemudian bagaimana rumah itu sendiri dibangun supaya sehat. Selain faktor-faktor yang tadi, apakah ada syarat-syarat minimal? Misalkan apakah di setiap ruangan pasti ada jendela atau bagaimana, kemudian bagaimana mengelola AC kan, kalau orang sekarang kan AC-an terus gitu ya. Iya, betul. Ya, yang pertama kalau dari sisi bangunan rumahnya ya, yang pertama itu pasti pemilihan material. Oh, oke. Nah, pemilihan materialnya sebisa mungkin menghindari bahan-bahan, kan zaman sekarang kan bahan kimia itu pasti pakai ya, nggak mungkin lah nggak pakai bahan. Lah biasanya yang kimianya kayak gitu tuh malah bagus-bagus tuh barangnya. Lah iya. Itu gimana ngakalinnya tuh supaya dapat barang bagus? Kimia itu kalau menurut saya nggak semuanya jelek ya Mbak. Oh gitu. Iya, cuman ada beberapa bahan kimia yang beracun dan berbahaya. Nah itu yang sebisa mungkin dihindari. Tapi kalau nggak beracun berbahaya ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi nggak semua bahan kimia jelek. Gitu. Karena efeknya nanti bahan kimia ini yang beracun berbahaya ini bisa menimbulkan bau misalnya. Nah baunya ini tidak bagus untuk pernafasan. Kalau rumah baru itu kan kalau kita masuk ke dalam sebuah rumah baru pasti ada bau-bau kimia dari kayunya, itu seperti apa itu? Iya, dari peliturnya gitu ya, Nah, dari kayak gitu, catnya gitu. Nah, itu seperti apa? Itu biasanya sih pasti ada waktunya, Mbak. Maksudnya ada jangka waktunya sampai aroma tersebut hilang. Butuh berapa lama itu? Biasanya sih kalau udah serah terima sih udah hilang. Oh, udah diusir dulu ya sama pengelola. Nggak lama kok itu. Jadi kontraktor bikin paling sehari didiemin, dijemur gitu kan, ibaratnya didiemin, itu hilang sendiri. Oh, hilang sendiri. Iya, hilang sendiri. Makanya pas proses itu jangan ditutup. Rumahnya jangan ditutup. Biar bersih dulu ya. Iya, buka semua. Nah itu tadi pentingnya ventilasi biar keluar dulu, tuker, ganti sama udara yang baru. Oke, bagus. Nah, khusus untuk Tribhuwana ini apakah juga seperti itu? Jadi pada saat proses pembuatan, pemilihan materialnya tentu yang tidak berbahaya dan seterusnya. Pastinya kita menjaga pemilihan material. Karena ini ya, buat penghuni, selain buat penghuni juga buat pekerja-pekerjanya juga bagus. Kayak kita sebisa mungkin menghindari pemilihan material. Nah, habis itu selain material, itu juga desain, terus juga kalau bisa pemilihan furniture. Nah itu juga dipilih yang mudah dibersihkan. Oh, jadi nggak usah ribet, tapi tidak menimbulkan tumpukan debu. Betul. Kayak desainnya Tribhuwana kan Skandinavia, tapi minimalis ya, ada Jepang-Jepangan. Jepang tuh biasanya kan minimalis. Jadi mudah dibersihkan. Betul. Iya. Kalau mudah dibersihkan, rumah bersih, jadinya sehat. Oke, ini teman-teman pasti penasaran, rumah yang diceritakan seperti Pak Mario itu sebenarnya kayak apa sih? Boleh nggak cerita dulu? Sebenarnya untuk Tribhuwana ini produk yang dihasilkan oleh Pak Mario dan tim, apakah sudah memenuhi seperti yang diceritakan tadi atau seperti apa? Boleh nggak cerita sedikit tentang produk-produk yang dimiliki? Produk yang dimiliki. Oke.
pertama dari lokasinya dulu. Oke. Proyek kami Tribuana itu lokasinya di BSD di daerah Cisauk, Serpong. Nah, cuman ini agak agak ada jarak dengan bangunan-bangunan tinggi yang di BSD. BSD sekarang kan udah ada high-rise. Wah, berkembangnya luar biasa. Ya. Nah, ini Tribuana ini masih ada bangunan tinggi itu yang terdekat itu kurang lebih jaraknya itu 15 menit. 15 menit. Ya, jadi masih agak jauh ya. Makanya lingkungan kami masih asri. Banyak pohon gitu maksudnya. Betul, masih hijau gitu. Selain lingkungannya hijau, terus kita juga buat kan itu satu klaster sendiri ya. Itu one gate system. Untuk keamanan. Betul, untuk keamanan. Jadi keluar masuk dari satu gerbang. Oke. Kalau buat anak kecil bagus ya. Kalau yang keluarga muda, anak-anak kecil. Ya, betul. Jadi anak-anak main di lingkungan tuh aman. Lingkungan klaster atau yang mau jogging, mau sepedaan itu masih enak. Okay. Ya, soalnya setiap weekend itu di proyek kami ini banyak yang lewat. Komunitas-komunitas goes itu banyak yang lewat. Oh gitu. Iya. Karena memang udaranya tadi ya masih bersih. Betul. Mereka biasanya komunitas goes ini kan nyarinya sepedaan sampai jauh supaya terhindar dari polusi. Benar. Nyari pohon. Betul, nyari pohon. Sekarang udah mulai langka ya. Iya, kalau di Tribuana masih banyak pohon ya? Masih banyak. Nah, buat teman-teman yang nyari pohon gak usah jauh-jauh, di Tribuana aja banyak. Iya. Oke, sip. Tadi kan kita juga 45% itu masih lahan terbuka hijau. Iya, jadi kita buat taman, buat clubhouse tadi, gitu. Jadi masih banyak ruang terbuka. Nah, sebentar. Kita ini kan terutama anak-anak milenial sekarang tuh loh ya. Yep. Kan kalau mau beli rumah gede uangnya belum nyampe, ya kan? Mereka ini kan masih di awal-awal karir gitu ya. Bagaimana ceritanya supaya memanfaatkan tanah yang kecil tapi memenuhi persyaratan seperti yang Pak Mario ceritain tadi. Nah, ini kan mau cerita unitnya nih ya. Produk-produk yang dimiliki oleh Tribuana itu gimana sih ngakalin denah rumahnya dan sebagainya supaya tanah kecil tapi bisa maksimal. Dengar-dengar ada private pool-nya juga. Private pool betul. Nah, gimana tuh kayak? Di Tribuana kita keluarkan 4 tipe produk. Oh gitu, apa saja? Nah, tipe yang pertama tadi yang Mbak Ida bilang ada private pool. Oh, itu tipe Milan. Tipe Milan. Ya, tipe Milan ini yang paling besar. Jadi luas tanahnya 90 dengan bangunan 94 meter persegi. Nah, di dalamnya itu ada kolam renang. Kolam renangnya itu 2,5 kali 4 meter. Lumayan ya, buat keringetan aja sih cukup bisa. Buat bolak-balik gitu ya. Apalagi kalau anak kecil ya, wah itu bolak-balik. Nggak mentas-mentas lagi malah. Nggak mau udahan nanti. Mentas-mentas sama nggak mau udahan. Sampai keriput jari ini. Iya. Jadi itu ada private pool karena ada mungkin pasti banyak di antara kita yang khawatir ya. Kalau berenang bareng orang lain nih gimana di masa pandemi ini gitu. Nah, makanya dengan private pool ini kita nggak perlu khawatir. Yang berenang kita sendiri. Iya, keluarga sendiri. Betul. Itu ini yang saya seneng kalau ketemu Pak Mario itu teman-teman ya. Pak Mario itu selalu kasih ide gimana lahan terbatas kita bisa maksimalkan gitu ya. Private pool dapet, ruangannya dapet, dapurnya oke, kamar tidurnya ada gitu kan. Ya pasti ada. Cuman ini di tipe yang ini kamar tidurnya berapa ya? Kamar tidurnya ada di bawah itu 1, di atas 2 loh. Tanah 90 dapat kayak gitu loh. Kayak gimana coba cara mengkonsepkannya nih? Nah, itu harus lihat layoutnya tuh ya. Oke. Layoutnya kayaknya sama tim ditunjukkan ya? Ya, itu kalau lihat layoutnya pasti seneng. Banyak ventilasinya, banyak ruang banyak cahaya matahari masuk. Itu gimana caranya 90 meter tapi dapat semuanya itu ya, hebat juga ya. Itu arsiteknya. Tapi rumah kayak gini mahal nggak sih? Nanti kalau pengen bangun, wah ya itu keren, saya mau punya rumah bagus kayak gitu, sehat.
Ya. Tapi kalau saya nggak mampu beli kan ya sama aja tuh. Betul. Nah, mahal nggak sih kalau yang Milan ini? Kalau Milan ini di daerah Serpong ya Mbak Indah. Di daerah Serpong coba kira-kira menurut Mbak Indah mahal apa enggak? Kalian mahal apa enggak? Itu Milan itu kita jual di 1,1 M. Yang bener Mas? Iya. Biasanya 1,1 itu cuma dapat rumah kecil gitu loh. Nah iya. Ini 1,1 M, tanahnya dapat 90, terus dapat kolam renang, bangunan 2 lantai. Gitu. Waduh, kalau menurut teman-teman di luar sana seperti apa? Teman-teman boleh komen, boleh ajukan juga pertanyaan. Bagaimana caranya tanah 90 harga 1,1 Ya. dapat private pool, kamarnya 3, kamar mandi? Kamar mandi di bawah 1, di bawah 2. Di bawah 2. 1 itu dekat kolam renang. Oke. Di atas 1. Di atas 1. Ya, nah. Jadi 2 plus 1. Nah, gimana caranya? Ya. Kalau teman-teman bingung cara buatnya, mungkin kalau bangun sendiri habis segitu semua, malah lebih ya? Bisa lebih. Bisa lebih. Iya. Nah, terus gimana beli sudah jadi, sudah tinggal nempatin 1,1. Di daerah BSD Serpong lagi. Wah, mantap. Wah, ini kalau saya punya kesempatan, saya langsung aja main ke sana. Iya, boleh main. Kemudian setelah tipe yang terbesar, tapi saya itu nggak mau punya kolam renang gitu. Saya yang agak minimalis saja gitu. Minimalis ya. Yang di bawahnya Milan itu tipe Asera. Asera ini tanahnya 60. Tanah 60 dengan bangunan 65 2 lantai. 2 lantai. Ya, jumlah kamar sama. Dapat 3 kamar juga. Iya. Hanya bedanya tidak ada private pool. Iya betul. Tidak ada private pool. Jadi jumlah kamar sama, kamar mandi 2. Kurang 1. Itu tipe Asera. Tipe Asera. Harganya pasti mahal lagi. Nah, harganya yang pasti di bawah Milan. Nah, harganya cuma 800-an. Berapa? 800 jutaan. 800 jutaan. Ya, dapat tanah 62 lantai. Wah ya, mantap ya. Ini bisa disesuaikan nih teman-teman yang mungkin memperkirakan budgetnya seperti apa gitu ya. Kemudian kalau untuk rumah yang seperti ini, apakah keluarga muda, nanti anaknya mau berapa, bisa disesuaikan ya. Iya. Oke. Ada selain Milan sama Asera? Nah, selain Milan sama Asera ini ada 2 lagi. Yang satunya tipe 1 lantai. Yang satu lantai ini tipe Siena. Siena, oke. Ya, Siena ini 1 lantai, luasnya 60 juga sama. Oke. Tanahnya 60. Bangunannya? Bangunannya 36. 30. Ya, jadi ada taman di depan dan di belakang. Itu juga lumayan favorit soalnya udah mau habis kayak. Oh gitu toh. Lah baru mau diceritain ke teman-teman sudah mau habis stoknya. Tapi kan masih ada. Oh. Jadi tinggal berapa unit lagi? Jadi bisa rebutan. Oh. Ya boleh. Untuk teman-teman yang sekarang lagi tune in di live kami, tipe Sierra ini tinggal sedikit. Berapa unit lagi sih? Tipe Siena ya. Oh, Siena, oke. Siena. Tinggal 5 kalau nggak salah. Oh, tinggal 5 unit teman-teman. Ya, 5 unit. Ya, tipe Siena mantap. Tipe yang simple dan pas lah kalau keluarga muda ya. Iya, keluarga muda yang mungkin belum punya anak itu cocok. Loh, kamar tidurnya ada berapa? Kamar tidur ada 2. Kamar mandi 2 atau 1? Kamar mandi 1. Kamar mandi 1. Ya, kamar mandi 1. Itu tipe Siena. Nah, satu lagi tipe Alesia. Nah, Alesia ini tipe yang paling baru. Tipe paling baru ini tanahnya 40, tapi 2 lantai. 2 lantai malah. Betul. Tadi yang 60, bangunan 36 1 lantai. 1 lantai. Oh, ini yang ini 40. Betul. 2 lantai. Untuk mengakali space tanah yang kecil ya. Betul. Karena harus ada taman di depan, taman di belakang. Iya. Berapa kamar itu yang? Jadi ini bisa dibilang rumah 2 lantai tapi harganya harga 1 lantai. Oh gitu. Iya. Memang berapa harga Alesia? Dia harganya cuma 400 jutaan. 400 jutaan iya. Sudah dapat 2 lantai. Dapat 2 lantai. Berapa kamar tidur? Dia kamar tidurnya dapat 3. Kok malah jadi dapat 3? Iya, makanya. Jadi di lantai 1? Di lantai 1 ada 1. Ada 1. Ya, lantai 2-nya ada? Ada 2. Wah, ya hemat banget dong. Pasti harganya berapa ini? Saya deg-degan jadi. 460-an. 400? Iya, 460. 60-an. Oh, oke. Jadi
keluarga yang sudah punya anak satu cocok. Hemat sekali ya. Ini kalau untuk teman-teman muda di luar sana yang sudah berencana untuk punya rumah, bahkan yang belum berencana sekalipun, nggak usah nunda lagi karena ini ada tipe yang sangat bersahabat untuk teman-teman muda. Tipe Alesia. Sudah 2 lantai, 3 kamar tidur, taman depan belakang terpenuhi syaratnya ya untuk rumah sehat. Tapi harganya cuma 460-an sekian. Iya. Oke. Terus gimana? Selain itu apa yang lain dari Tribuana? Yang lain dari Tribuana tadi fasilitas ada clubhouse, terus one gate system, terus security 24 jam. Oh, security 24 jam. 24 jam. Termasuk CCTV? Betul, kita pasang CCTV juga, CCTV kawasan. Jadi semua terekam di situ. Nah, di situ selain itu tiang listrik. Nah, di Tribuana kalau nyari tiang listrik ini nggak ada. Nggak ada juga, virtual juga ya tiang listriknya. Iya. Jadi di bawah anak-anak mau main layangan ini aman. Oke. Ya, underground. Kita listrik underground. Listrik underground, terus habis itu selain lingkungannya tadi ya, lingkungan sehat itu, lokasinya juga mungkin teman-teman nih ngebayangin wah jauh kayaknya nih kan udah jarang ya. Nah, jaraknya ini ke tadi saya bilang yang high rise building tadi, let's say paling dekat Ion Mall. Ion Mall sama ISPST. Dekat itu dari situ ya? Itu cuma 15 menit. Ya, 15 mantap menit. Ini mantap. Naik mobil ya. 15 menit. Tapi bukan jam 2 pagi kan? Bukan. Jam macet 15 menit kurang lebih. Jam macet 15 menit kurang lebih. Oke, nanti jalan santai nggak usah ngebut. Teman-teman mikirnya, wah lah iya 15 menit tapi jam 2 pagi. Gak ada yang jalan. Oke. Berarti cukup dekat jaraknya. Cukup dekat, masih dekat lah kalau ini ke Ion Mall ya. Selain itu yang pasti aksesnya itu dekat dengan stasiun Cicahyur. Nah, jadi stasiun LRT itu bagi penikmat kereta sudah ada fasilitasnya. Betul. Jadi bagi yang kerjanya mesti ke Jakarta bolak-balik, ke stasiun itu cuma 2 menit. Dari Klaster. Dekat ya, banget. Itu stasiun Cicahyur itu udah bagus. Jadi kita bisa ke sana, naruh motor atau mobil tinggal aja di situ parkir, terus kita berangkat ke Jakarta. Enak nggak macet? Enak macet ini udah komplit lagi semuanya dari Tribuana untuk memenuhi syarat hidup sehat. Iya. Ini waktunya langsung mepet. Sebenarnya kita pengen cerita panjang lebar nih. Iya, tapi karena waktunya mepet, nggak kerasa. Terus apakah teman-teman langsung bisa juga bertanya, apakah ada pertanyaan yang masuk? Mumpung langsung ada ahlinya bagaimana menciptakan lingkungan hidup sehat dan bagaimana mendapatkan rumah dengan lingkungan hidup sehat, harganya tapi sangat bersahabat. Setuju ya? Setuju. Nah, sambil nunggu kalau ada yang mau bertanya, saya mau kabarin nih buat Mas Mario. Apa itu? Itu kan Geraha 165 Pro sudah kerjasama sangat intens dengan Tribuana ya. Iya, terima kasih sekali Bu. Buat teman-teman yang saat ini sedang live melihat kita ngobrol, kami sediakan voucher langsung nggak pakai diundi-undi. Syaratnya hanya cukup mengisi link bit.ly/voucher 99 juta. 99 juta nilainya. 99 juta itu 100 juta lah ya. Iya, makanya tadi kalau yang tipe Alesia aja 300 something, 360 dipotong hampir 100 juta. Harganya apa enggak kurang lebih? Wah, mantap banget itu. Lebih murah dari rumah 1 lantai lagi. Makanya. Luar biasa. Ini khusus buat teman-teman sahabat Geraha 165 Pro gitu. Geraha 165 ini luar biasa. Nah, satu lagi, untuk yang mengikuti langsung di acara ini dan mengisi linknya saat ini juga, dari manajemen kita itu sediain hadiah langsung. Ada hadiah lagi? Ini di luar 100 juta tadi ya? Di luar 100 juta. Yaitu kita langsung kasih TV 50 inch. TV 50 inch. Gimana? Ini demi Tribuana ini bisa mendukung teman-teman di luar sana hidup sehat ya. Ya. Dan dari Tribuana sendiri kayaknya ada hadiah ya?
Dari Tribuna ya? Mm-mm. Dari 165 hadiahnya sudah luar biasa Luar ya. biasa. Kayaknya Kan dapat AC toh? AC. Kalau AC itu jadi malu kalau mau nyebut karena udah TV, udah Oh, 99 juta AC. lengkap. Iya. Tapi Jadi masuk nambahin, rumah tuh udah komplit gitu ya? iya, udah Masuk rumah udah nonton komplit. film 50 inch ya. Heeh. 50 inch terus AC Adem, adem. hawanya Ya. seger, Iya, lingkungannya bagus dan iya, sehat. wah, itu Oke. Apakah ada pertanyaan? asik sekali ya. Kalau enggak, langsung aja teman-teman mengisi Bitly untuk mendapatkan hadiah-hadiah langsung di acara ini. Bagi Ya. nanti teman-teman yang langsung pengen tahu tentang produk Tribuana lebih dalam lagi, langsung saja hubungi hotline kita 0813 50.165. Sekali lagi 0813 50.165. Gitu. Sip, sip, sip. Terima kasih. Terima kasih banyak nih Terima kasih. Pak Mario sudah bersedia ngobrol-ngobrol sama kita dan Ya. ikut mengisi sepeda virtual Ya. 2020. Terima kasih juga Semoga Mbak Indah dan Geraha 165 ya. betul. Kita tuh pengennya memberikan sesuatu yang lebih buat teman-teman di sana, benar-benar kehidupan yang sehat. Sehat. Oke, teman-teman terima kasih banyak sudah tune in bersama kami. Kami berharap teman-teman di luar sana mendapatkan sebuah kondisi lingkungan yang benar-benar sehat. Terima kasih ya Pak Mario sudah bergabung dengan kita. Sampai ketemu lagi di acara-acara kami berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.